Oke, kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang, wow, benar-benar menembus batas waktu. Ini adalah kisah epik Ashabul Kahfi. Dan ini bukan cuma dongeng ya. Ini adalah sebuah saga tentang keberanian yang luar biasa di tengah-tengah kekuasaan yang zalim. Nah, untuk memulai semuanya, ada satu pertanyaan mendasar yang jadi inti dari seluruh cerita ini. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Bisakah iman mengalahkan waktu? Coba bayangin ya, Anda bangun di dalam gua yang gelap gulita. Rasanya tuh kayak baru tidur semalam aja. Tapi, momen kebingungan itulah yang ternyata jadi awal dari sebuah keajaiban yang, ya ampun, luar biasa. Jadi pertanyaannya, kok bisa mereka ada di sana? Oke, untuk bisa paham keajaibannya, kita harus putar waktu mundur dulu. Kita perlu lihat dunia seperti apa yang mereka tinggali. Sebuah dunia yang penuh penindasan, yang memaksa mereka mengambil sebuah pilihan yang mustahil. Nah, ini dia sumber masalahnya. Raja Dicyanus. Kita bicara soal kekuasaan yang absolut dan kekayaan yang gak ada habisnya. Istana marmer sepanjang 8 km, 4.000 pilar emas. Gila kan? Dan dari semua kemewahan inilah, lahir sebuah kesombongan yang nggak main-main. Dia menuntut semua orang menyembahnya. Dan denger deh ultimatumnya. Ini bukan sekedar perintah, ini ancaman murni. Siapa yang nurut sama gue kasih hadiah. Siapa yang nggak nurut, gue bunuh. Udah gitu aja. Tunduk atau mati. Bayangin hidup di bawah ancaman kayak gitu setiap hari. Tapi, bahkan di tengah-tengah istana yang penuh kegelapan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Benih-benih perlawanan, sebuah keberanian kecil yang lahir dari hati nurani Wan. Dan pemicunya ternyata sederhana banget. Ada seorang pemuda di istana, namanya Tamlika. Dia ngelihat sesuatu yang mungkin orang lain anggap biasa. Sang raja yang katanya dewa itu jatuh dari singgasananya. Panik, ketakutan. Dan di momen itulah mata Tamlika terbuka. Dia lihat raja ini kan cuma manusia biasa. Dia butuh makan, minum, tidur, dan suatu saat bakal mati. Beda banget sama sang pencipta yang abadi. Ini bagian yang paling beresiko. Tamlika memberanikan diri, ngobrol sama teman-teman dekatnya. Aku tuh mikirin langit dan bumi, kayaknya yang nyiptain kita bukan Raja Dicyanus deh. Kita harusnya lari ke pencipta yang sebenarnya. Dan yang luar biasa, ternyata dia nggak sendirian. Teman-temannya merasakan hal yang sama persis. Api keyakinan itu ternyata udah nyala di hati mereka semua. Nah, keyakinan bersama ini udah nggak bisa ditahan lagi. Jadi sekarang kita akan lihat gimana bisikan-bisikan keraguan itu akhirnya meledak menjadi sebuah aksi pelarian yang super heroik. Dan pelarian mereka ini bukan asal kabur loh, terencana banget loh. Pertama, mereka bikin perjanjian rahasia. Kedua, mereka benar-benar ninggalin semua kemewahan istana. Mereka cuma jual kurma, dapat 3 dirham, terus kabur naik kuda. Di tengah jalan, takdir mempertemukan mereka dengan seorang gembala yang ternyata seiman juga. Akhirnya, si gembala inilah yang nunjukin jalan ke sebuah gua tersembunyi, tempat perlindungan mereka. Di sini nih, keajaiban kecil pertama mulai muncul. Anjing si gembala, namanya Kitmir, itu nggak mau ninggalin mereka. Menurut sumber-sumber, anjing ini seolah-olah ngerti dan bahkan bersumpah buat ngelindungin para pemuda ini. Dia berjaga di mulut gua. Ini kayak tanda kalau perjuangan mereka itu direstui semesta. Oke, mereka udah sampai di gua, mereka pikir akhirnya aman. Tapi mereka salah. Amarah sang raja ternyata nggak ada batasnya. Pengejaran ini belum berakhir. Dan justru inilah yang akan membawa kita ke puncak dari kisah ini. Ke keajaiban utamanya. Gak lama pasukan raja nemuin gua itu. Karena gak bisa masuk, Dicyanus mikir, mereka pasti udah mati di dalam. Jadi, dengan kejamnya dia perintahin pasukannya buat nutup mulut gua pakai batu besar. Niatnya, ya biar gua itu jadi kuburan mereka. Bagi Dicyanus, selesai sudah. Game over. Tapi, Dicyanus salah besar. Apa yang dia kira akhir dari cerita, justru jadi awal dari sebuah keajaiban yang gak masuk akal. Sebuah keajaiban yang berlangsung selama 309 tahun. Dan kita harus paham, ini bukan sekedar tidur panjang biasa. Ini adalah tidur yang dilindungi secara ilahi. Tuhan memerintahkan malaikat buat membolak-balikan tubuh mereka biar nggak hancur. Bahkan, jalur matahari pun diatur sedemikian rupa supaya sinarnya nggak langsung kena mereka.
Dan anjing mereka si Kitmir tetap setia berjaga di depan. Jadi di dalam kuburan itu, mereka justru berada dalam perlindungan total. Singkat cerita, 309 tahun berlalu. Bagi mereka, rasanya cuma sekejap. Dan saat Allah mengembalikan ruh mereka, mereka pun terbangun. Tapi, dunia yang mereka temukan di luar sana adalah dunia yang sama sekali berbeda. Yang paling luar biasa adalah mereka nggak sadar sama sekali kalau udah tidur 300 tahun. Perut mereka lapar, dan di pikiran mereka, wah kita cuma tidur semalam nih. Mereka masih takut sama Raja Dicyanus. Jadi mereka ngutus salah satu dari mereka, Tamlika, buat diam-diam pergi ke kota beli makanan. Tapi coba bayangin gimana kagetnya Tamlika pas masuk kota. Semuanya beda. Rajanya bukan lagi Dicyanus yang kejam, tapi raja yang adil. Orang-orang nggak lagi nyembah raja, tapi nyembah Tuhan yang sama dengan yang dia yakini. Kota yang dulu penuh ketakutan, sekarang penuh sama orang-orang beriman. Ironisnya, dunia baru ini adalah buah dari perjuangan mereka dulu. Terus gimana ceritanya bisa ketahuan? Gara-gara uang. Waktu Tamlika mau bayar roti, dia ngeluarin koin perak dari zamannya Mansyah. Penjualnya kaget. Loh, ini kan koin kuno. Kamu nemu harta karun ya? Singkat cerita, dia dibawa ke hadapan raja yang baru. Dan sang raja setelah mendengar ceritanya sadar. Orang ini bukan pencuri. Dia adalah keajaiban hidup. Dia adalah bagian dari legenda. Seketika, seluruh kota gempar dan merayakan mereka. Ternyata, kisah mereka sudah jadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Kemunculan mereka ini bukan kebetulan. Mereka adalah bukti nyata dari hari kebangkitan. Sebuah tanda hidup yang dikirim melintasi zaman untuk menguatkan iman satu generasi. Nah, setelah tugas mereka sebagai tanda selesai, mereka merasa cukup. Mereka kembali lagi ke gua, tempat di mana perjalanan ini dimulai. Di sana mereka berkumpul untuk terakhir kalinya dan memanjatkan doa. Doa mereka simpel, "Ya Allah, sekarang setelah kebenaranmu terbukti, ambillah kembali nyawa kami agar kami tetap menjadi rahasiamu." Dan Tuhan pun menjawab doa mereka. Mereka wafat dengan tenang. Dan setelah itu, pintu masuk gua itu lenyap, hilang selamanya, menjaga tempat peristirahatan terakhir mereka sebagai sebuah misteri abadi. Jadi, kisah mereka menjadi legenda yang abadi. Ini lebih dari sekedar cerita kan? Ini semacam cermin buat kita semua. Ini bikin kita mikir, kalau keberanian dan iman mereka bisa mengalahkan waktu, lalu kisah keberanian seperti apa yang akan kita tinggalkan?